Jadi dari 4, 3 mengalami kegagalan, dan itu pengalaman paling berharga bagi kami. Kalau bekerja, usaha yang sudah beberapa tahun itu habis seketika. Sampai sekarang Avian sudah 41 tahun, masih bangun setiap tahun. Jadi nggak pernah berhenti untuk berekspansi. Apakah hidup yang sekarang Pak Hermanto jalani ini adalah hidup yang Pak Hermanto bayangkan dari sejak kecil? Wow, tidak ya. Hai friends, di Zero Hero hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, sosok yang sangat saya kagumi. Siapa lagi kalau bukan Crazy Rich Surabayan, Pak Hermanto Tanoko. Hai Pak Hermanto. Halo. Selamat pagi Miss Ferry dan semua teman-teman. Wow, selalu semangat, selalu berapi-api, selalu optimis. Itu Yes, yang kesan yang selalu saya dapatkan dari Pak Hermanto. ya, Apapun selalu saya situasinya ya. berikan salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Gimana Pak Hermanto, sehat? Sehat, amin, sehat luar biasa. Kami doakan juga Miss Mary dan semua keluarga sehat-sehat semua dalam masa pandemik ini ya. Mesti jaga kesehatan, jaga keselamatan. Amin, amin. Sama-sama Pak Hermanto. Dan Pak Yes. Hermanto ini menjadi bintang tamu pertama saya yang cerita-cerita lewat Zoom nih. Wow, Di luar masa biasa. pandemik ini. Thank you, Miss Mary. Jadi yes, yes. Jadi lewat Zoom, tapi walaupun ada jarak, tapi ini tidak apa ya, tidak menghentikan inspirasi yang akan dibagikan lewat pengalaman hidup dan juga jatuh bangunnya dari seorang Hermanto Tanoko ya. Yes, oke. Oke, Silakan. oke. Nah, Pak Hermanto, kalau tadi kita ngeliat dari profilnya ada begitu banyak pencapaian, berlembar-lembar ini jabatan yang dimiliki sekarang, bukan berpuluh-puluh, beratus-ratus juga perusahaan yang sekarang juga dihandle. Ya. Kalau saya boleh tanya, apakah hidup yang sekarang Pak Hermanto jalani ini adalah hidup yang Pak Hermanto bayangkan dari sejak kecil? Wow, tidak ya. Jadi waktu saya masih kecil itu impian dari papa ini memberi anak ini masing-masing satu ruko di depan rumah. Jadi papa nyiapkan 5 ruko. Jadi kalau nanti anak-anaknya sudah besar bisa berjualan anak satu dan lainnya supaya tidak sama gitu. Maksud papa itu. Emang awalnya cita-citanya diharapkannya menjadi apa, Pak Hermanto? Waktu Waktu kecil itu cita-citanya. cita-citanya tetap menjadi pengusaha. Tapi Mhm. kami waktu itu kan masih membuka toko cat ya, papa ya. Dan mama kan Mhm. toko kelontong. Jadi karena Hmm. mereka tidak masuk di industri pabrikan, jadi mimpinya juga anak-anak juga dibukain toko gitu awalnya. Oke, oke. Dan kalau kita lihat ada banyak banget ya, Pak Hermanto udah sering banget berbagi ilmu, berbagi kisah, berbagi cerita bagaimana di masa kecil, bagaimana membangun perusahaan. Cuma yang hari ini saya punya kesempatan pengen nanya ke Pak Hermanto nih, dari begitu banyak hal yang sudah pernah dicapai, yang sukses, sukses, sukses. Yang mana nih? Yang gagal? Saya pengen denger yang gagalnya. Momen titik terendah atau titik tersulit dari seorang Hermanto Tanoko. Eh, Kami waktu tahun 88 ya, itu saya sudah masuk bekerja di Avian 6 tahun. Kalau papa saya mulai di pabrik tahun 78. Jadi setelah Hmm. Avian 10 tahun, waktu itu kami ada kesempatan untuk membuka pabrik kulit, pabrik disket dari Singapura, kerjasamanya dengan Singapura yang pabrik kulit dari Taiwan. Terus ada pabrik kayu dari Jepang. Terus ada pabrik resin dari Korea. Nah, ini dengan 4 industri yang berbeda ini,
saya dan juga dengan ayah saya, kakak saya semua invest. Tahunnya sama, berbarengan. Nah, itu adalah pelajaran yang paling berharga karena disket demikian cepat teknologinya berubah, akhirnya kami gagal mengalami kerugian yang cukup banyak. Di pabrik kulit juga sama, kami juga mengalami masalah dari sisi proses maupun penjualan. Akhirnya perusahaan juga kami tutup, mesinnya kami kilo, padahal investnya Oh jutaan ya. dolar. Terus dari sisi pabrik kayu juga sama. Pabrik kayu dari Jepang ini untuk ekspor oriented, tapi susah setengah mati. Pada akhirnya juga kami lepas, kami jual dengan kerugian yang cukup besar. Nah, yang keempat, pabrik resin ini adalah bahan bakunya cat. Ini yang membuat kami punya pabrik cat ini semakin sulit dan semakin bertumbuh dengan pesat. Jadi dari 4, 3 mengalami kegagalan, dan itu pengalaman paling berharga bagi kami. Kalau bekerja harus fokus. Jadi selama hampir 20 tahun ini, saya benar-benar fokus di cat. Cat dan diversifikasinya itu masuk ke integrated. Jadi masuk ke bahan bakunya, masuk ke kemasan, masuk ke distribusi, masuk ke editif, yang semuanya related dengan cat. Nah, ini yang survive. Jadi setelah krisis baru kami mulai lagi, karena sudah merasa yang catnya ini sudah mandiri, jadi kami mulai masuk ke industri-industri yang berbeda, tetapi sesungguhnya related juga. Karena kami waktu di perusahaan cat ini selama 20 tahun kan invest terus, tidak pernah berhenti, setiap tahun bangun. Sampai sekarang Avian sudah 41 tahun, masih bangun setiap tahun. Jadi nggak pernah berhenti untuk berekspansi. Nah, dari ekspansi itu setelah krisis, kami kan melihat begitu banyak peluang-peluang di properti, lahan-lahan, nah kami invest, yang akhirnya menjadi Sunrise Property. Dari properti itu banyak juga nih lahan-lahan yang strategis tempatnya, akhirnya kami buat hotel, jadi kami punya bisnis hotel. Terus kami masuk ke bisnis industri yang lain, yaitu beverage, terus masuk ke kosmetik, dan masuk yang lainnya, sesungguhnya itu step by step, dan tidak berbarengan. Jadi kami benar-benar kalau masuk ke satu industri, secara bisnis plan-nya itu benar-benar sudah dimatangkan. Jadi tidak gerusa-gerusu pada tahun 88 ya. Karena kadang kan kadang soalnya banyak orang mereka berusaha mencari kesempatan ya, tapi dan mereka Ya, pengen punya banyak kesempatan, tapi sometimes having more opportunity bukan berarti itu sesuatu yang baik juga ya. Sometimes it could be a betul. distraction. Benar Ya. gak? Dan Oke. saya pada waktu masih muda ya, masih usia 30 tahunan ya, masih 32 tahun. Wah, itu saya juga very agresif di dalam jual beli forex. Wah, itu forex Hmm, yang saya bisa kan ini yuk bisa mainin ini kan bisa berkali-kali lipat ya. Bisa 100 kali betul. lipat pun bisa kan ya. Jadi Ya. saya mainnya itu sangat besar, dan dari keuntungan yang cukup besar di awal itu habis semua, tapi untungnya saya tidak mengalami kerugian yang cukup besar, tetapi itu sudah menyakitkan dan saya berhenti bermain forex itu tahun 97-98 ya, waktu Krismon itu, Hmm. karena itu pengalaman juga yang sangat menyakitkan dan sangat berharga bagi saya. Kalau forex ini kan risikonya sangat besar dan hampir mirip dengan judi ya. Jadi memang harus hati-hati karena Soalnya besar, leverage-nya besar ya. besar dan tidak tahu itu, Iya. memang semuanya Iya. penuh dengan spekulasi ya. Dan jadi you bayangin kalau mainnya bisa puluhan kali atau bahkan ratusan kali, itu kan resikonya sangat besar. Oke. Tapi Pak Dan saya Hermanto, memang setelah berhenti itu saya juga orangnya menjadi, karena mungkin lebih matang, jadi saya sangat tidak mau berspekulasi atau bermain judi. Ya, jadi bahkan kalau ke kasino, $1 aja saya nggak keluar. Saya cuma melihat orang bermain, saya happy melihat orang bermain, kalau menang bagaimana, kalau kalah bagaimana. Saya cuma pengamat aja sambil melihat mainnya. Itu saya nikmatin, tapi saya sama sekali tidak mau ikut bermain, bahkan $1 aja saya nggak mau. Jadi saya ngomong enggak lah, hmm,
Kalau main mau $100, mau $1.000 itu sama aja dengan uang dimasukin ke tong sampah. Buat apa? Ya lebih baik untuk makan-makan, untuk minum aja. Itu Benar, prinsipnya benar, ya. benar, benar. Ya, Benar, benar, benar. Yes, karena ya again dari yang $100 nanti akhirnya bisa bergulir kan. Awalnya udahlah cuma buat iseng doang 100, tapi nanti jadi 1.000, nanti jadi 100.000 dan ya, is not betul. good misalnya gambling seperti Judi itu. judi tidak mungkin bisa memenangkan bandar. Jadi kalau Hmm, kita hanya modal $1.000, kita mau menang berapa? Kalau menangnya mau cuma $500 atau 600 ya oke, fine, atau 1.000 oke. Tapi kalau menangnya mau 10.000 itu impossible. Jadi kalau mau menang 10.000 ya you modalnya harus paling tidak 10-20.000 kan. Nah, itu betul. tidak ada batas akhirnya. Karena emosional kita ini yang dibawa oleh mereka, akhirnya kita juga akan habis. Jadi hindarilah kalau yang berjudi atau kita mau menang dengan cara yang cepat, tapi itu tidak benar karena habisnya juga cepat itu. Betul, betul. Gampang dapat, gampang hilang juga ya. Ya, Tapi yang menarik Pak Hermanto justru yang ingin saya tanyakan, kapan Pak Hermanto tahu when to stop? Karena kan kalau tadi, yes, maksudnya saya yakin ketika Pak Hermanto usianya udah 30 tahunan, itu pasti kan udah yes, punya banyak pengalaman dan I'm yes, very sure pasti Pak Hermanto juga sudah buat perhitungan, sudah buat perencanaan. Nggak mungkin lah berbuat sesuatu tanpa perhitungan. Itu pasti sudah dipikirkan, udah buat perencanaan matang-matang gitu. Tapi ketika kita sudah gigit, terus itu nggak berhasil, nah, di mana nih batasnya untuk stop atau mungkin saya kurang gigi kali ini, saya harus push terus gitu. Mhm. ya. Jadi saya memang setiap saat kan saya catat semua ya, keuntungan demi keuntungan. Nah, itu usaha yang sudah beberapa tahun itu habis seketika, dan waktu itu saya survei ke beberapa teman, beberapa banker yang memang dari luar negeri yang memang mau saya ajak bicara dari hati ke hati. Saya tanya berapa persen nih kalau orang yang aktif di forex ini yang bisa Hmm. mencapai keuntungan yang Hmm. dari waktu ke waktu. Wah, itu less than 2% ya. Karena dia Mhm. ngomong karena ini emosional. Orang itu Hmm. kalah dengan emosionalnya sehingga lama-lama tidak disiplin untuk melakukan eh, taking profit atau cut loss-nya. Sehingga Oke. pada akhirnya mereka tidak melakukan itu dan terjadilah masalah yang besar gitu. Karena Oke. memang emosi ya, orang akan dibuat kelihatannya pintar, padahal nggak ada yang pintar itu. Nah itu yang akhirnya dipukul, diambil semua suatu Iya. ketika ya. Saya sama Oke. anak-anak saya juga sama lah, kalau sudah lulus sekolah ya udah yuk merit aja. Buat kesuksesan bagi kami itu bagaimana kami bisa membina sebuah keluarga itu keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Nah, setelah itu barulah Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,